Halo rekan-rekan Cita Saham, hari ini saya akan memberikan view mengenai indeks ya, IHSG, LQ45, ya, Wall Street, saham pilihan dan juga saham harga komoditas ya. Dan mungkin juga nanti kalau sempat saya berikan mengenai analisa dari patungan digital atau kripto. Jadi untuk sementara ini ya kita review dulu. Untuk minggu lalu memang indeks kita mengalami kenaikan tipis 0,27%, didukung dengan aksi jual dari investor asing sebesar 330 miliar, dan Jumat mengalami climax ya sebesar 950 miliar. Saya pikir akan ada aksi pembelian oleh asing lagi di hari Senin ya, selain dari sentimen positif dan juga dari technical juga di sini menunjukkan pola ya inverted hammer. Di sini juga polanya masih, meskipun net sell tapi masih tetap lemah, jadi agak rawan untuk pullback atau reversal. Ditambah juga di sini indikatornya pun juga dari indikator yang simple, stokastik pun juga masih netral ya. Pada hari Jumat lalu indeks kita masih bertahan di atas support di sini 6244, rendahnya kemarin 6245, meskipun naik itu tutup di 6258, masih dalam kisaran range antara di sini 62 6176 ya, dari center support ini sampai dengan gap 6151, dan tertingginya di sini di resist line 6390. Jadi kalau 6390 tembus akan menuju ke resist berikutnya di 6504. Tapi kalau tembus di bawah 6151 gap ya cenderung untuk menuju di sini ke support 6059 sampai dengan 5982. Tapi kalau saya lihat sementara ini dari technical indikator dan juga leading indikator pun masih menunjukkan bahwa indeks masih konsolidasi ya, mengikuti juga kinerja dari Wall Street pun sama ya. Dow Jones pun masih konsolidasi antara 30.000 sampai dengan 32.000. Jadi dan juga kinerja indeks pun juga masih tergantung dari kinerja perbankan yang baru atau sektor finance yang baru mencetak rekor tertinggi lagi di tahun ini. Sementara kinerja indeks ya masih lagging ya dalam waktu dekat ini juga karena masih weak-nya sektor consumer goods yang merupakan sektor kedua terbesar di IHSG. Oke, untuk besok Senin kita lihat di sini emang indeks kita perlu break di atas 6263 opening Jumat dan menuju di atas 6307. Mungkin nanti triggernya dari sentimen stimulus Joe Biden yang sudah di-approve oleh Senat ya, dan nanti juga akan dikembalikan lagi pada hari Selasa ke DPR dan nanti akan disetujui atau ditangani oleh Presiden Joe Biden nanti sebelum 14 Maret deadline untuk stimulus, jadi sekitar 20 juta rupiah per orang. Oke, kita lihat di sini memang yang perlu kita perhatikan memang minggu ini banyak event ya, terutama dari Amerika, karena indeks Dow Jones juga Nasdaq yang kita kirakan sebelumnya mengalami sell off dan terbukti karena kebangkitan dari US dollar ya yang mencapai tertinggi kemarin di atas 692 level, dan juga yield dari obligasi 10 years Amerika, 10 tahun Amerika sendiri sudah mencapai di atas target kita di 1.5, kemarin sempat menyentuh 1.6. Saya pikir akan berlanjut lagi di minggu ini, meskipun untuk awal pekan ini indeks dan juga saham global kemungkinan akan rebound dulu, tapi kemungkinan akan take profit nanti di akhir pekan. Kalau saya lihat memang menjelang data inflasi di Amerika hari Rabu dan Jumat, dan juga menjelang GDP atau pertumbuhan ekonomi di Inggris, dan juga pertemuan Bank Sentral Eropa dan Inggris yang mungkin masih menunjukkan kekhawatiran terhadap ekonominya dari pandemi COVID ini. Oke, kita lihat di sini untuk minggu depan juga indeks juga tidak ada data dari domestik, lebih fokus ke perkembangan dari isu eksternal. Ya, jadi kalau dilihat di sini memang ya secara keseluruhan memang indeks kita masih bertahan di level ini. Range-nya antara 6394 kemarin dan terendahnya di sini ke
6151, kecenderungan sih masih di atas hijau, berarti range-nya masih cenderungan untuk volatile ya, jadi masih bisa menguat tapi juga terbatas, dan juga posisi penurunan pun juga mengalami sesi yang lemah juga, jadi momentumnya masih belum terlihat di sini untuk menguat lebih lanjut atau juga mengalami penurunan ya, sama polanya dengan di Dow Jones ya. Di tengah juga yang pernah kita sounding juga bahwa ada kekhawatiran memang bulan Februari Maret ini memang kurang bagus, apalagi dalam 3 tahun terakhir dari 2018 sampai dengan 2020 indeks kita mengalami peak ya di bulan Februari ya, sampai sekarang masih tembus, jadi skenario tersebut akan terpatahkan atau gagal kalau indeks kita tembus di atas 6504 yang seharusnya akan terjadi di Maret April ini ya, karena sentimen dari distribusi vaksin yang lancar dan juga sukses meskipun masih di bawah ekspektasi, tapi juga ditambah lagi stimulus dari Joe Biden yang saya pikir bisa memberikan momentum bullish ya untuk jangka pendek ini. Oke, jadi kalau kita lihat saham-sahamnya ya, di sini kita lihat emang sentimen pertama jadi masih dari Astra. Ya, Astra Internasional kita lihat masih sentimennya masih agak rawan untuk koreksi secara teknikalnya, tapi kalau di sini cuma untuk medium termnya masih bisa naik. Jadi kalau sampai dia tembus ini kemungkinan ini 2, 3, 4, 5 yang sudah selesai di kecualian ABC, jadi seharusnya bisa selama masih di atas 5350 sepertinya bisa menuju di 57 dan menuju di sini area jual untuk short termnya di 58 sampai dengan di sini 6050 atau 6100. Jadi untuk Senin ini bisa dilakukan spekulatif buy ya, stop lossnya di bawah 5350, targetnya di sini 58 sampai 6200. Kita lihat yang blue chip dulu, juga BBRI juga masih dalam range ya. Tetap di sini juga masih dalam range ya, range hijau terlihat di sini dalam 2 minggu terakhir ini ya. Kalau berada di bawah 4.700 bisa beli, di atas 4.900 juga kita bisa jual. Jadi di sini untuk long termnya masih tetap bullish ya, meskipun sini juga ada sinyal divergent tapi lemah ya. Saya pikir juga selama di atas 4660 dia akan mencoba di atas 4850 ya, 4870 sampai dengan di sini resistnya 4950 sampai dengan 5050 dan bahkan 5150. Jadi kecenderungan sih kita nunggu breakout atasnya di 4950 atau bawahnya di 4660. Dan di sini kita lihat prospek dari saham IBCA yang masih menopang kinerja indeks untuk jangka pendek ini ya. Kita lihat di sini ya masih juga berada di area demand area atau area hijau ya, area bullish ya. Saya pikir kan di sini masih tetap bersenggar lebih bagus ya. Di sini kita lihat di sini memang targetnya masih 36.500 ya, tapi kemungkinan untuk jangka pendek ini masih akan berkutat di antara 33.000 sampai dengan di sini 35.500. Jadi kalau berada di bawah 33.000 atau Senin pun saya pikir ada teknik ribuan dulu ya, karena di sini polanya pola bottoming intraday ya, matching low, jadi seharusnya bisa ribuan dulu. Stop lossnya di bawah sini 33.200 ya, atau terendahnya di sini 32.975, bisa ribuan lagi di sini ke 34.600 sampai dengan di sini 35.500 jangka pendek ini ya. Kita lihat bridge di sini ya, masih andalan untuk BNI Sekuritas ya. Di sini kita lihat ini saham-sahamnya masih memberikan potensi masih dalam area netral ya. Saya pikir di sini ya masih range-nya antara masih di bawah supply area dan sini juga demand area. Saya pikir masih berada di area di sini netral ya. Jadi di sini pun kondisinya sudah mendekati oversold, bisa untuk speculative buy, stop loss-nya mulai di antara 2340 ya, targetnya di sini tembus di atas 2710, bisa menuju di sini 2850
sampai di sini ke 2980. Jadi untuk take breakout-nya di sini ada double top ya 3070, kalau tembus dia akan menuju di sini 3230 dan resist berikutnya. Jadi untuk sementara ini kita bisa spekulatif buy. Ya saya bilang tadi ikuti indeks juga yang ada peluang untuk rebound di awal pekan ini 1 sampai Rabu ya, Senin sampai Rabu maksimal sebelum mengalami profit taking lagi. Ya, agro pun sama ya, saya pikir masih bisa diajak ini satu bank digital. Ya. Mungkin kita bahas nanti, kita fokusnya mungkin ke saham-saham yang agak lagging, contohnya BNI yang masih agak lagging, range-nya masih antara di atas 58 sampai dengan di sini 6.200 ya, selama masih berada di 6750 BNI saya pikir masih masih bisa kita lakukan aksi beli ya di atas 65 sampai dengan 5.900 ya, stop lossnya di bawah 1.600, targetnya 62 sampai dengan 6.400 ya. Kalau untuk sesi lain yang blue chip mungkin di sini kita lihat di sini contohnya kemarin adalah saham-saham yang mendapat sentimen dari DP 0% properti dan juga otomotif ya, tolong di ujungnya ke semen ya, di sini juga semen kita lihat ya, ya bisa ada technical rebound dulu ya, simple hammer, jadi bisa menuju di sini koreksi A B C ya, bisa menuju di sini ke 11.700 sampai dengan di sini ada entry gapnya ya di area 12.000 sampai 12.700. Jika mungkin diikuti oleh INTP juga nah, sama polanya ya, sini masih ada gap 2.900, saya pikir juga masih bisa konsolidasi dulu untuk menguat di atas di sini 13.700 sampai dengan di sini ke 14.600 ya. Mungkin juga kita lihat di sini poultry ya, sama ini masih konsolidasi, sudah melakukan breakout di sini, dia sudah breakout di atas 16.30 ya. Di sini pun terlihat ini sudah menunjukkan sedikit of divergence tapi belum confirm, dan juga ini volumenya masih cukup bagus ya, saya pikir masih bisa menuju di sini ada pola cup ya, atau pola inverted head soldier. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas di sini 16.600 sampai 1.700 ya, targetnya mungkin bisa menuju ke 2.000 lagi ya. Tapi untuk short term ini mungkin akan mengalami technical profit di 17.20 sampai dengan 17.60 ya. Mungkin juga bisa diikuti oleh saham Cepin juga sama ya, di sini juga masih sudah menembus, sudah berikat new high tapi closing di bawah ya, kondisinya juga sudah mendekat di overbought dan juga sama polanya juga pola cup handle ya. Jadi bisa untuk menuju di sini untuk swingnya bisa di sini di atas 6.700 sampai dengan di sini 6.900 ya, stop loss yang murah di bawah 5.900. Mungkin yang lain yang bisa cermati adalah saham-saham konsumer yang masih relatif murah ya. Dan di sini juga mengalami, di sini juga masih agak rawan seperti yang kita lihat, memang tendensinya masih kurang begitu bagus ya. Jadi satunya bisa memberikan tren, developer harus break atau closing di atas 7.000 bisa menuju ke 74 sampai dengan 7.700 lagi ya. HMSP saya juga sama ya, kita lihat di sini ya, ini tendensinya juga masih up ya. Di sini juga terlihat bahwa net buy-nya juga, buy power-nya juga sudah mulai naik, jadi seharusnya bisa menuju di sini di atas 1490. Sini akan menuju sini area dari Kloten sendiri di 16 saya di 1600 ya, jadi 1550 sampai dengan 1600 untuk take profit di saham MSP. Udang garam pun sama. Mungkin kita lihat sini saham Antam ya, untuk dari sisi mining ya, karena nickel juga sudah rebound dari 15.900 per metric ton basis dolar ya, dan juga sini pola inverted hammer dan juga Jumat pun juga dolar sedikit terkoreksi, indeks dolar sedikit koreksi, jadi kita menguntungkan untuk harga komoditas metal, jadi bisa adanya technical rebound di saham Antam dan juga di nikelnya juga. Selain itu juga bisa menguntungkan juga Inco dan juga di KFT
dan juga mungkin TINS ya, kan efek dari apa ya, sama-sama inalum, antam dan juga timah, dan juga lihat dari korelasi antara harga timah dan juga nikel pun juga sama ya. Break di atas seperti bisa split buy untuk Senin, stop lossnya murah di sini di bawah 1270 ya, di atas ini 2520 ya. Jadi kita buy di open, kalau tembus lagi 24 dan 2520 bisa menuju di sini range berikutnya 28 sampai dengan di sini ada tweezer top di sini di 3040 ya. Untuk teknik breakoutnya kalau tembus ya balik lagi ke di atas range ini antara 33 sampai 34, tapi untuk sementara ini saya pikir ini masih tetap dalam range untuk konsolidasi ya, kan di sini pun saya lihat bahwa dan sini udah oversold di technical rebound ini, bukan rally tapi sekedar rebound karena sudah oversold ya, kan masih dalam terjebak dalam range jangka pendek ya. Kalau untuk timah kita lihat di sini sama juga, timah juga harga timah dunia pun juga sempat koreksi ke 23.100 ya, akhirnya rebound kemarin sempat naik $1.000 sampai closingnya di 24.200 atau 24.300-an ya. Jadi juga akan membantu saham TINS. Di sini pun sama, ada pola spinning top atau doji, atau bisa juga disebut bullish ya. Indikasi di sini bisa menunjukkan anti rebound karena juga oversold. Di sini pun juga ya, sini cloudnya pun juga masih dalam konsolidasi ya, selama masih di atas di sini 1900 bisa menuju di sini technical breakoutnya di 2000 ya, untuk targetnya 2150 sampai dengan sini ada gap 2300 untuk